Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Iqbal dari kelas G NPM 1811060464 akan melaksanakan tugas ujian tengah semester dari pendidikan kurikulum, yaitu tentang presentasi PPT kelompok yang berjudul Perubahan Kurikulum dari kelompok 4. Yang pertama, kurikulum dan perubahan kurikulum. Suatu kurikulum disebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja, tentunya menuju movement yang lebih baik atau perubahan menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Adapun perubahan komponen kurikulum pendidikan terjadi manakala ada perubahan komponen-komponen yang sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, materi pembelajaran. Berkenaan dengan penentuan materi pembelajaran, pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran sebagaimana yang telah diatur dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran akan dirubah mengikuti perkembangan yang berlaku dengan tidak melupakan pandangan dan ideologi yang berlaku dalam komunitas masyarakat dan bangsa tersebut. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Pendidikan adalah suatu tahap yang berjalan terus tanpa ada batasan. Selama masih ada kehidupan manusia, akan terus belajar dan mengembangkan ilmu dan pendidikan yang dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, yaitu filsafat pendidikan. Falsafah negara menanamkan peranan yang penting dalam memberikan corak sistem pendidikan di sebuah negara. Falsafah Pancasila di Indonesia akan menentukan arus berbeda dengan falsafah bangsa lain. Yang selanjutnya adalah kehendak masyarakat. Globalisasi dan perubahan budaya memaksa masyarakat untuk berkembang dan menentukan pilihan untuk kemajuannya. Disinilah masyarakat akan berubah mengikuti perubahan sehingga kurikulum pendidikan akan berubah menyesuaikan kehendak masyarakat. Yang selanjutnya adalah faktor politik. Karena pendidikan merupakan bagian pengurusan dari masyarakat, maka setiap rezim akan memiliki kebijakan dan kebijakan terkait pendidikan yang ditempuh itu berbeda dalam setiap rezimnya. Yang selanjutnya, faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju akan selalu merubah kurikulum pendidikannya agar dinamis mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah faktor perubahan sosial, yaitu sistem sosial adalah sistem yang mengatur interaksi dan hubungan masyarakat dengan sudut pandang tertentu. Lebih spesifik mengatur hubungan antara individu dimasyarakatkan dengan individu lain agar terbentuk interaksi yang manusiawi, juga untuk mengatur masyarakat terhindar dari kerusakan. Yang selanjutnya adalah faktor perkembangan ilmu dan kepentingan. Zaman dan masyarakat, zaman dan masa selalu berkembang, silih berganti. Tiap masa akan berada di jalan generasi yang berbeda. Secara normal, masa sekarang dan masa depan akan memiliki teknologi yang semakin maju dan bidang ilmu yang merubah semua ini menuntut adanya perubahan kurikulum untuk mengikuti perkembangan ilmu dan kepentingan untuk manfaat manusia. Alasan dan tujuan perubahan kurikulum. Yang pertama adalah, pada dasarnya tujuan pemerintah mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi perubahan itu harus terukur dan tidak serampangan. Perubahan harus mengikuti kualitas peserta didik, guru, pembimbing, fasilitas sekolah, dan lembaga pendidikan yang layak secara global. Perubahan kurikulum harus memperhatikan sistematik dan teknik permasalahan pendidikan. Yang selanjutnya adalah dampak perubahan kurikulum. Dampaknya, segala perubahan akan menghasilkan dampak yang negatif dan bisa saja positif.
Penerapan kurikulum tidak ditangani dengan penanganan yang khusus akan menyebabkan kekacauan dalam dunia pendidikan. Contohnya, ketika sebuah sekolah telah memfokuskan diri pada visi dan setelah disusun kurikulum diganti, tentu sekolah tersebut harus mengganti tujuannya. Yang selanjutnya adalah perubahan kurikulum di Indonesia. Perjalanan kurikulum pendidikan nasional yang dimulai sejak tahun 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan seperti tahun 1947, 1952, 1964, 1968, sampai 2006 dan sampai sekarang kurikulum 2013. Yang sudah semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Itu saja presentasi dari saya, Ali Iqbal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.